Nah, sekarang kita akan belajar cara menyisipkan dan menghapus sel. Dalam contoh kali ini sudah disiapkan sebuah tabel, tetapi tabel ini diketikkan secara salah, yaitu dimana angka 1 dengan namanya ini tidak sejajar ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana caranya mensejajarkan baris ini ya. Nah, sambil contoh, misalkan kita ingin supaya angka 1 itu berada di Denny Saputra, jadi ini kita harus turunkan ke bawah. Cara menurunkan ke bawah, kita pilih sel yang berisi angka 1, kemudian kita klik kanan, kemudian insert ya. Nah, pada waktu kita klik insert di sini, ini ada beberapa pilihan, yaitu shift cell right, artinya geser sel ke kanan ya pada waktu dihapus, atau shift cell down, bukan dihapus ya, tetapi disisipkan ya. Shift cell down artinya sel digeser ke bawah. Nah, ini nanti yang kita pilih karena kita ingin memasukkan sebuah sel kosong di atas ini, sehingga angka 1 sampai 5 ini akan bergeser ke bawah. Ini yang kita pilih ya. Pilihan yang lain itu ada untuk entire row, artinya kita akan menyisipkan seluruh baris. Jadi seluruh baris itu berarti nomor 2 ini semua, atau entire column ya, seluruh kolom. Ini nanti kita akan coba satu persatu. Tetapi karena kita ingin menyisipkan sel kosong agar angka 1 ini turun, maka kita pilih pada pilihan shift cell down, lalu kita klik OK. Maka sekarang sel kosong sudah kita sisipkan ya, sehingga dia turun, sehingga ini menjadi sejajar ya. Coba kita undo lagi dengan Ctrl Z, kembalikan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini sejajarnya itu dengan 1 ya. Jadi kita tidak menyisipkan sel, tetapi sekarang kita menghapus sel supaya nanti sel-sel yang berada di bawahnya itu bisa bergeser ke atas, yaitu delete shift cell up. Jadi kita naikkan ke atas, kita OK, maka semua baris yang bawahnya akan naik ke atas. Demikian juga dengan ini, kita delete shift cell up ya. Nah, itu caranya menyisipkan dan menghapus sel ya. Sedangkan kita undo dulu semua ya, Ctrl Z, Ctrl Z. Sedangkan pilihan yang lain ya, kita lihat di sini, klik kanan, misalkan kalau mau menghapus, di sini bisa menghapus shift cell up tadi. Kalau shift cell left artinya yang sebelah kanan akan digeser ke kiri ya. Tetapi ini kita tidak inginkan karena kosong juga ya. Kalau kita ingin mencoba bawahnya entire column, itu artinya semua kolom B ini akan dihapus. Kita pilih ya entire column, maka semua kolom akan terhapus. Kalau kita pilih yang entire delete entire row, artinya seluruh baris ini, baris 2 angka 1 ini akan terhapus. Kita buktikan ya. Nah, ini terhapus ya. Demikian juga sama seperti yang insert tadi. Nah, itulah cara menyisipkan dan menghapus sel dengan beberapa pilihan. Nah, sekarang kita akan belajar menyisipkan baris ataupun kolom ya. Sambil contoh, pada tabel ini saya ingin menyisipkan sebuah baris di antara 3 dan 4, maka saya pilih adalah baris yang terakhir, yaitu baris 4, dimana di sini terletak di baris 5 ya, ini. Kemudian saya klik kanan, kemudian di sini insert ya, maka secara otomatis sebuah baris kosong akan disisipkan di atas baris yang 4 ya. Jadi di sini di antara 3 dan 4 tadi ya. Itu cara menyisipkan sebuah baris ya. Sekarang kita undo dulu. Dengan cara yang sama, kita bisa juga menyisipkan sebuah kolom di antara nama dan umur.
saya ingin menyisipkan sebuah kolom di sebelah kiri umur, maka saya pilih umurnya, kemudian kita klik kolom umurnya, kita klik insert, maka secara otomatis sebuah kolom baru akan disisipkan di antara nama dan umur, yaitu berada di sini ya. Nah, itu tadi cara menyisipkan baris dan kolom. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghapus baris atau menghapus kolom? Jadi sebetulnya simpel juga. Jadi dalam contoh ini saya mau menghapus baris ketiga, ini baris 3 yang berisi angka 2 dan varel ini. Kita cukup klik pada baris, kemudian klik kanan delete, maka baris tersebut akan dihapus ya. Kalau ingin menghapus kolom, misalkan kolom umur, ya kita pilih kolom C, klik kanan delete ya, gitu. Jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menghapus baris, menghapus kolom, dan juga menyisipkan baris atau kolom. Nah, agar supaya tabel kita terlihat rapi ya dan baik, maka kita perlu memberikan bingkai. Sebelum kita beri bingkai, kita lihat dulu tampilannya ya dengan melihat pada print preview. Kalau kita lihat di sini, tabel kita tanpa bingkai terlihat kurang rapi dan kurang menarik ya. Maka untuk itu kita tambahkan bingkai pada tabel kita. Maka di sini kita blok, klik drag ya, kita blok seluruh tabel, kemudian di bagian tab home pada panel font ini kita klik pada tanda panah kecil ini di border ya. Ini kemudian kita pilih all border. Jadi kalau all border itu semua sel akan diberi bingkai seperti ini, sehingga kalau kita cek kembali, kita preview, maka tampilannya sudah lebih rapi dan menarik ya. Jadi kita bisa juga mempercantik dari tabel kita. Misalkan untuk judul kita beri warna yang lebih misalkan abu-abu ya, supaya membedakan antara tabel dengan isinya, ataupun dengan warna lain. Jadi kita bisa pilih warna yang kita sukai di sini ya. Variasi untuk bingkai sendiri ya, garisnya itu pun juga bisa kita atur ya. Dari menu ini, ikon ini, kita bisa klik more border ya. Kemudian di sini kita bisa pilih model-model daripada garisnya ya, dan juga kita bisa atur warnanya, terserah mau warna apa kita bisa pilih di sini ya. Kalau misalkan warna merah, kemudian kita pilihkan di sini ya tipe ininya, maka di sini nanti juga akan menyesuaikan pada waktu kita klik OK. Nah, semuanya menyesuaikan ya. Jadi pilihan untuk border bisa diakses dengan ini more border, ataupun dengan klik kanan kemudian pilih pada di sini ya, klik kanan pilih pada format cell, itu juga bisa, sama saja ya. Oke, itu tadi untuk cara memberikan bingkai pada sebuah tabel.